Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang cerah ini, walaupun di sebagian tempat alhamdulillah juga, bukan walaupun, alhamdulillah Allah berikan hujan. Karena tadi daerah kota itu hujan, tapi masuk Pakis di Langgu kering, alhamdulillah. Artinya semuanya baik insyaallah, dan semoga dalam keadaan apapun, mau hujan, mau tidak hujan, mau ada agenda tahunan atau pekanan, ngaji kita insyaallah tetap jalan insyaallah. Mari kita mulai pengajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai mana? Sampai mana, Bu? Mengusap khuf. Alhamdulillah. Baik, satu sunnah, satu hal adab yang baik sebelum kita itu membahas suatu ilmu, apalagi membahas hal yang bermanfaat buat kita doakan kepada penulis, kepada guru-guru kita, semoga beliau mendapatkan pahala atas jerih payah yang beliau lakukan, dan juga kita mendapatkan manfaat dari apa yang beliau tulis. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Berkata penyusun matan ini Al-Imam Abu Suja', semoga Allah merahmatinya dan Allah memberikan manfaat kepada kita atas wasilah ilmunya di dunia dan di akhirat. Jadi kata yang sering saya sampaikan, qala al-musannifu rahimahullah, itu maknanya seperti itu, dan itu adab yang baik. Jadi salah satu adab yang baik itu mendoakan kepada guru secara langsung ataupun tidak langsung, di hadapan beliau ataupun di belakang beliau. Dan termasuk adab yang baik itu ketika mendapati seorang murid melihat barangkali ada aib guru, selayaknya tidak disebutkan, tidak diumbar ataupun tidak diceritakan. Justru harus kita tutupi aibnya, karena guru manusia. Kalau manusia pasti ada salahnya. Maka kalau saya selalu berdoa kepada Allah, semoga saya tidak pernah melihat aib guru saya, dan ketika ada aib yang tersingkap dan saya melihat, Allah mampu menjaga mata dan lisan saya untuk menceritakan hal-hal yang buruk terhadap beliau, seperti itu. Karena itu salah satu kita minta kepada Allah ilmu kita berkah, manfaat. Di antara wasilah dan caranya adalah beradab ketika di majelis ilmu, dan salah satu adabnya adalah bagaimana seorang murid, seorang pembelajar, terutama ilmu-ilmu agama, untuk tidak mencari kesalahan guru, apalagi menyebarkan aibnya. Itu harus kita tanamkan pada diri kita. Baik. Faslun wal mashu ala khuffaini jaizun. Pasal mengusap kedua khuf itu hukumnya diperbolehkan. Nah, kemarin kita sudah ceritakan kan, ada sahabat namanya Jarir. Kemudian suatu saat beliau itu melihat Rasulullah SAW ketika buang air kecil, kemudian beliau hanya membasuh kedua khufnya. Jadi wudu dengan wudu yang biasa, di akhirnya tidak melepas khufnya. Jadi definisi khuf kemarin sudah dijelaskan. Salah satu sepatu ya, tapi syaratnya menutup mata kaki. Nah, nanti kita coba ulang lagi supaya tambah jelas.
Dan di situ Jarir melihat beliau berwudu tanpa melepas khufnya. Nah, tadi diperbolehkan dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, bahwa seseorang ketika ingin mengusap khufnya itu tadi, an yabtadi'a lubsahuma ba'da kamalit thaharah. Diperbolehkan hanya mengusap kedua khufnya. Dan ini indahnya kita belajar agama itu tidak semata pakai logika ya, tapi memang arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang diusap tuh cuman atasnya doang, enggak bawahnya. Jadi misal jenengan wudu pengen mengamalkan syariat ini dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi, enggak perlu bawahnya diusap, cukup atasnya aja. Itu kalau agama pakai logika kan yang kotor atas atau yang bawahnya? Bawahnya, tapi yang diperintahkan di atasnya doang. Seperti itu. Jadi syaratnya apa pertama? Sudah wudu terlebih dahulu. Kalau yang junub, kalau yang dia itu harus mandi besar, mandi dulu sebelum apa? Membasuh kedua khufnya tadi. Dan syarat yang kedua itu adalah khufnya menutup bagian yang mana bagian itu adalah termasuk rukun wudu. Kemarin rukun wudu ada berapa? Nah, Masya Allah. Pertama, ya, kedua membasuh muka, ketiga membasuh tangan, keempat mengusap kepala, kelima membasuh kaki, keenam lulus. Ya, syukuran buat dipainem. Ikut buat dipainem dek mau jawab umpetan kok. Lagi kata kertas nanti setelah belajar fikih niki jenengan sampun bisa langsung praktekkan, karena ilmu ini ilmu yang bukan hanya dipraktekkan besok-besok, tapi setelah belajar ini pasti jenengan bisa mengamalkan insya Allah. Jadi kalau ada sepatu di bawah mata kaki ya tidak boleh, tidak berlaku hukum khuf tadi. Kalau dia ternyata disebutkan setelahnya wa an yakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi 'alaihima, bahannya itu bahan yang wantek, kuat untuk perjalanan jauh. Misal longmat pakai sepatu itu tidak bakal rusak sepatunya. Nah, itu berarti memenuhi syarat boleh orang itu membasuh kedua khufnya. Misal orang naik gunung, dia pakai sepatu PDL misal, pakai yang kulit-kulit nutupi mata kaki atau lebih. Kemudian ketika di gunung dia tidak nemui air yang banyak. Kemudian dia mau mengamalkan syariat ini bisa, asal syaratnya terpenuhi. Dia sebelum pakai sudah suci, kemudian bootnya atau sepatunya nutup mata kaki, dan bahannya itu bahan yang kuat. Nah, kalau kaos kaki gimana? Kaos kaki jangan pakai jalan dari sini ke Cokro udah rusak, berarti tidak memenuhi syarat. Karena kaos kaki kan bukan alat yang bisa dipakai untuk perjalanan, apalagi perjalanan jauh. Jelas nggih? Oke, kemarin kita juga sudah bahas tuh. Oh ya, ini yang saya belum sebutkan kemarin. Di dalam penjelasan ini ada namanya tambahan dari syarih menjelas syarih itu yang menjelaskan, itu namanya Syekh Mustafa Tibul Al-Bugha. Walam yazkuril musannifu syartan rabi', dan di sini memang tidak dijelaskan oleh Imam Abu Syuja', yaitu wa huwa an yakuna tahiraini. Dua sepasang sepatu tadi adalah dari jenis bahan yang suci. Nah, misal orang tahu sepatunya terbuat dari kulit babi misal, berarti boleh tidak tuh dimasuk? Tidak boleh. Walaupun ini kan jenengan mesti bertanya nih, poyono terus sepatu butko babi, menawa nggak oleh berarti. Berarti pastikan sepatunya adalah dari bahan yang suci dan dalam keadaan suci. Nah, misal sepatunya kok ternyata ada kotorannya, najisnya, maka tidak diperkenankan untuk dipakai. Misal mau dipakai ya dihilangkan dulu najisnya, baru sah untuk dipakai. Dan syarat yang keempat ini adalah
tambahan dari Mustafa Al-Bugho yang tidak disebutkan oleh Imam Abu Suja gitu nggih. Jadi syarat yang keempat, suci secara bahannya dan suci dari zatnya, zat secara ainnya, secara bahannya ataupun sesuatu yang ternyata mengotori. Jadi kalau ada zat yang najis dihilangkan dulu baru dipakai. Wa yamsahul muqimu yauman wa lailatan wal musafiru salasata ayyamin bilayalihin. Untuk yang mukim tidak berpergian diperbolehkan untuk membasuh berapa kemarin? 1 hari 1 malam. Adapun musafir diperbolehkan 3 hari 3 malam. Dalilnya ini tadi, ada namanya Syuraih bin Hani tanya kepada Ibunda Aisyah tentang apa? Hukum membasuh khuf tadi. Ibunda Aisyah itu salah satu sahabiat yang paling dekat dengan Rasul. Salah satu sahabiat yang meriwayatkan hadis dengan Rasul. Orang mudeng yang ngomong orang mudeng, orang sok-sokan tahu. Ini adab yang sangat baik. Pembelajar, ya dia tuh alim itu bukan sesuatu yang tahu segalanya. Orang yang alim itu menyampaikan sesuatu dengan keilmuannya. Jadi orang itu yang dibilang kiai, ustadz, alim yang benar-benar tahu agama itu mengatakan sesuatu yang dia pahami dan mengatakan tidak tahu dengan sesuatu yang memang tidak dia kuasai. Nah itu. Ibunda Aisyah bilang, udah datang aja ke Ali itu. Dia yang lebih tahu karena pernah berperjalanan dengan Rasul. Nah di sini disampaikan ketika Syuraih datang ke Ibunda Aisyah, diminta datang ke Ali, terus apa yang dikatakan? Kana yusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 ayyamin wa layalihinna lil musafir wa yauman wa lailatin lil muqim. Yaitu beliau itu ketika menggunakan khuf itu maka beliau mengusap khufnya tadi 1 hari 1 malam ketika beliau tidak berjalan, tidak bersafar. Adapun ketika bersafar beliau mengusap 3 hari 3 malam. Wabtida'ul muddati min hinin yuhditsu ba'da lubsil khufain. Jadi waktu mulai durasi dimulainya waktu tadi mengusap khuf tadi adalah ketika pertama kali hadas. Orang pakai khuf misal jam 7, ternyata sampai jam 8 baru dia hadas. Hadas itu entah buang air kecil, buang air besar atau kentut. Sesuatu yang membatalkan wudhu, maka dimulainya durasi khuf tadi, mengusap khuf tadi bukan jam 7, tapi mulai dia hadas. Kalau dia hadasnya setelah 3 jam setelah dia itu memakai khuf dalam kondisi suci, maka dimulailah pertama kali dia itu durasinya itu ketika mulai berhadas. Jelas yang kemarin ya. Fa in masaha fil hadari thumma safara aw masaha fis safari thumma aqama atamma masha muqim. Ada orang safar, kemudian ada orang dia udah mengusap ketika di rumah baru 10 jam atau setengah hari, 12 jam, tiba-tiba safar kemana? Keluar daerah, misal dari Klaten ke Jakarta, dia pakai boot misal, naik sapi. Nah, itu gimana? Waktu yang dipakai itu waktu yang 3 hari 3 malam atau 24 jam tadi? Waktu yang dipakai tadi adalah waktu yang 24 jam. Berarti kalau dia ternyata pertama sudah pakai khuf, pakai sepatu tadi, kemudian dia pergi keluar kota, berarti tidak dianggap sisanya berarti 2 hari 12 jam, enggak, tapi disempurnakan waktu membasuh ketika dia pada posisi mukim. Begitu pula sebaliknya, misal orang dari Saudi datang ke Indonesia, itu kan hitungannya safar enggak itu? Safar itu ribuan kilo itu. Naik numpak pesawat ya 10 jam ra kroso, tapi naik numpak pesawat ternyata dia sampai di Indonesia kok tidak sampai 1 hari. Berarti gimana? Dilengkapinya 3 hari itu, misal dia dari Saudi tadi, dia ngusap sepatu, ternyata baru 12 jam di Saudi, dia perjalanan ke Indonesia ternyata cuma 10
jam atau cuma 5 jam misal. Nah itu yang disempurnakan waktu 2 harinya lagi atau dia dicukupkan tinggal 24 jam tadi. Pertanyaan saya jelas apa mboten niki? Niki kok ketoke kula ngomong dhewe niki. Wong saat akeh ngene iki delok iki paham apa ora to? Jenengan nek mboten paham baleni ngono kula baleni kok. Tapi nek ngene iki maksudnya napa niki kula? Paham mboten pertanyaan kula? Diulangi. Nah, ngeten lho Bu, kula gen ngerti lho jane memang perasaan wanita niku jarang bisa ditebak, tapi kula nggih mboten. Baik. Contoh nggih. Mas Zaki ke Jakarta. Gitu. Mas Zaki ke Jakarta. Atau dari Jakarta dulu deh. Dia kan orang Klaten ceritanya. Aslinya juga mungkin. Jadi ke Jakarta dia. Berarti dia safar nggak di Jakarta itu? Safar. Nah dia itu mengusap kedua khufnya tadi, ya kan? Nah kemudian ternyata baru 5 jam dia balik lagi ke Klaten. Nah di Klaten itu kan paling naik pesawat 1 jam doang. Sampailah dia sampai Klaten misal. Jadi misal totalnya 2 jam dia perjalanan dari Jakarta ke Klaten. Berarti kan masih 7 jam toh durasinya tadi loh. Nah pertanyaan saya, itu Mas Zaki menyempurnakan waktu khufnya itu 24 jam atau 2 hari, berapa jam kalau sisanya? 2 hari 15 jam. 2 hari 5, karena safar. Oke, boleh Pak Budi niki berpendapat boleh. Tapi nanti saya terakhir saya putuskan ya. Oke. Ada yang mau jawab lagi? Itu 24 jam. 24 jam. Ini sebutkan Ibu sinten niki. Menurut beliau, ya kalau sudah sampai rumah, ya sudah 24 jam, bukan disesuaikan waktu safar. Maka diakhirkan atam mamas kamukim. Jadi dari Jakarta kok masih sisa banyak tadi waktunya kan? Ya enggak 2 hari kemudian 15 jam enggak, tapi karena sudah sampai rumah maka disempurnakan maksimal 24 jam. Berarti kalau tadi sampai rumah kok masih 7 jam waktu membasuhnya, berarti sisa 15. Kok 15? Ya 17 jam ya kan? Dari sisa waktu yang tersisa untuk boleh membasuh khuf. Jelas napa mboten niki? Jelas? Nggih. Wa yabtulul mashu bi thalathati asya'a. Membasuh itu batal dengan 3 perkara. Bi khal'ihima, dengan melepas keduanya. Misal orang sudah niat mau membasuh khuf, dia pakai khuf, niat sudah. Kemudian belum 24 jam, baru 10 jam dilepas. Ya sudah otomatis dia kalau mau ngulang lagi dia harus memakai dalam keadaan bersuci. Tidak boleh dia, wah aku guatel ini buka guaruk pasang meneh. Ya kalau sudah dilepas berarti otomatis durasi itu tadi sudah terputus. Ya, wan qidha'il muddati. Ya otomatis kalau dia itu batal membasuhnya tadi kalau waktunya sudah selesai. Waktunya sudah selesai, misal dia mau ngulangi lagi, ya dia lepas dulu. Kemudian dia bersuci seperti awal, baru dia dipakai lagi. Mungkin kalau di Klaten mungkin nggak relate ya. Cuman kalau di daerah-daerah yang dia minus misal, daerah kutub atau daerah-daerah yang tidak tersentuh matahari, mungkin itu sangat relate sekali. Pakai sepatu yang tebal, sepatu yang kemudian menutupi bukan hanya mata kaki, tapi sampai tumit mungkin. Ini tumit apa sih namanya? Lutut. Ya dengkul, itu dengkul bahasa Jawa ya, dengkul. Ini namanya lutut. Nah, lutut. Nggih. Ya, mungkin aja. Ini kan kalau di Klaten tidak perlu. Dan barangkali
di konteksnya masa dahulu orang pakai kayak gitu kan karena memang perjalanan sangat butuh sesuatu yang berat lah. Perjalanan tuh nggak kayak kita sekarang, perjalanan dari tempat yang jauh sangat nyaman dengan kendaraan ataupun dengan pesawat. Nah kalau dulu mungkin berjalan dan jalannya belum diaspal atau padang pasir, yang kalau tidak pakai sepatu yang sangat kuat, sepatu yang menutupi anggota tubuhnya, maka yang terjadi akan membahayakan. Jadi seperti itu. Wa ma yujabul ghusla. Yang ketiga yang membatalkan membasuh khuf tadi adalah ketika sesuatu yang mewajibkan dia mandi. Misal orang pakai khuf tiba-tiba mimpi basah keluar mani, dia tidak bisa mandi kemudian cuman dibasuh juga kakinya, tidak boleh. Tetap mau nggak mau harus melepas seperti itu. Seorang yang misal hubungan suami istri pakai khuf, ya tidak boleh dia cuman mandi terus bagian khufnya dibasuh, tidak, harus dilepas baru mandi ya kena air semuanya, tidak bisa cuman hanya dibasuh. Jadi 3 tadi nggih batal karena satu dilepas, yang kedua waktunya sudah habis durasinya, yang ketiga sesuatu yang mewajibkan dia harus mandi. Ya, kemarin sudah dibahas itu, yang mewajibkan mandi sudah dibahas. Oke, aman nggih sampai sini nggih? Man. Lanjut apa mboten nih? Lanjut. Faslun wa syaraitu tayammumi khamsatu asya. Kita sekarang di bab baru. Di subbab baru yaitu tentang tayammum. Jadi kalau dipikir-pikir ini tadi, dia kan sebenarnya bab wudu ya. Bab wudu kan harusnya kalau saya mikir juga, kenapa tidak ditaruh dari awal ya, tapi dipisahkan dari, misal tadi dari sunnah wudu, kemudian bab apa? Bab membasuh khuf ini tadi. Tapi diletakkan setelah pembahasan apa ini tadi sebelumnya? Pembahasan mandi ya. Baru pembahasan khuf. Tapi setelah saya pikir lagi ya, ini ya terserah Imam Abu Suja, beliau yang nyusun. Ya mau taruh di mana kan terserah. Tapi saya mikir lagi, oh setelah membasuh kedua khuf tadi ternyata pembahasan setelahnya adalah apa? Tayammum, yang juga itu secara harfiah gampangnya dia tidak menggunakan air atau minim menggunakan air. Nah kita bahas insyaallah. Taib. Wa syaraitu tayammumi khamsatu asya. Syarat-syarat tayammum itu ada 5 perkara. Yang pertama, wujudul uzri bisafarin aw maradin. Adanya halangan uzur, misal di perjalanan atau sakit. Nah, di sini beliau menyebutkan bahwa dasar disyariatkannya tayamum itu disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Dan jika kamu sekalian dalam kondisi sakit atau dalam perjalanan, atau kalian dalam keadaan berhadas atau dalam keadaan keluar mani dan kalian tidak menemukan air, maka tayamumlah kalian dengan tanah yang bersih. Basuhlah dengan tanah tadi wajah-wajah kalian dan tangan kalian. Jadi ini secara dasar disyariatkannya tayamum karena hal itu. Dan juga disebutkan di dalam sunnah atau di dalam hadis Nabi bahwa salah satu keistimewaan umat ini adalah di mana dijadikan seluruh tanah, seluruh bumi ini adalah tempat untuk bersujud, yang mana tidak
diistimewakan untuk umat terdahulu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, waju'ilat lanal ardu kulluha masjidan waju'ilat turbatuha lana tahuran illam najidil ma. Dijadikan untuk kami, untuk kita, bumi yang seluruhnya itu adalah tempat sujud. Jadi secara melihat teks secara ini, boleh tidak kalau misal sholat di gereja? Ya boleh saja, kecuali ya hal-hal yang memang beberapa hal yang nggak boleh, misal sholat di Jalan Jogja Solo, nah jangan, tidak boleh. Terus sholat di kamar mandi, tempat yang najis, tidak boleh. Sholat di kandang tidak boleh. Adapun secara umum seluruh bumi itu adalah boleh untuk digunakan untuk beribadah atau sholat. Dan dijadikan untuk kami tanahnya adalah suci kalau tidak ada apa? Air. Baik, ini dalil secara umum bahwa kita itu dimudahkan oleh Allah untuk beribadah dimanapun tempat kita bisa sholat. Jadi jenengan itu sebenarnya sholat langsung di tanah itu tidak sepakai sajadah, tidak apa-apa itu. Ya sesekali misal. Nah, itu kami dulu kalau kemah itu ya kalau sholat dia di rumput. Ya kalau tidak di rumput di pasir, kalau di pantai tanpa sajadah, sah mboten? Ya sah mawon. Asal rukun-rukunnya terpenuhi, ngadep kiblat dan sebagainya, syarat-syaratnya terpenuhi, sah. Jadi sekarang istilahnya nek pakai karpet niki nggih gen adem ngono ae. To nek di lantai apa di bumi itu nggih sah insyaallah. Wa dukhul waqtis shalah. Dan dibolehkannya tayamum itu ketika masuk waktu sholat. Jadi kalau orang yang dia itu bertayamum, misal jam 10 pagi dia tayamum untuk sholat zuhur nanti jam 12 atau jam 1, tidak sah tayamumnya karena belum waktunya, tidak boleh apa? Tayamum. Jadi syarat tayamum itu kalau dia itu posisi mau sholat saja. Jadi tidak boleh kalau dia itu tayamum dan dipakai untuk sholat tapi masih nanti gitu. Nah, gitu nggih. Termasuk juga mungkin disebutkan nggak ya nanti ya? Tak sebutkan sekarang aja deh. Misal sholat subuh pakai tayamum karena tidak ada air misal, atau sakit yang memang kalau dia itu kena air potensinya bisa tambah parah sakitnya atau mati gitu. Karena diceritakan kan ada sahabat gitu kan, dia junub terus tanya sahabat yang lain, terus dibilang nggak ada rukhsah untuk orang yang sakit, dia kemudian bersuci menggunakan air, jadi kepalanya itu bocor habis kena batu gitu ceritanya. Akhirnya dia bersuci dengan air, tidak lama setelah itu dia mati karena menggunakan air itu. Nanti kita sebutkan insyaallah. Jadi kalau tadi misal sholat zuhur, ya kalau mau tayamum ya udah pas Allahu Akbar golek banyune reknek boleh lah itu berwudu, tapi cuma sekali doang buat sholat zuhur. Nanti sholat asar harus tayamum lagi gitu. Jadi cuman dipakai satu sholat doang, nggak boleh dipakai untuk sholat yang lain. Sekali tayamum satu kali pakai. Beda sama wudu. Jangan misal wudu pas sholat zuhur sampai asar tidak batal, boleh dengan sholat tanpa wudu lagi, seperti itu. Itu bedanya tayamum dengan apa? Berwudu. Jelas? Oke. Syarat yang ketiga, wa talabul ma. Jadi syarat boleh tayamum itu ya nyari air. Ojo ngomong ora eneki ora gerak. Saat niki kula kan nggih nek dibilang ada air enggak? Tidak ada. Air minum pun tidak ada di sini. Kena nggak jok saya ini? Syukur Pak Komar kena ya. Iki mau ra sengaja tiba ora enek tenan ya. Itu namanya tidak mencari. Lah kan saya di sini. Wah, saya mau tayamum, kenapa enggak ada air? Itu namanya bukan mencari. Mencari itu ya
ke kamar mandi dulu. Ora enek ning kali, ora enek ning dini enek, baru itu ndak ada. Kalau definisi ndak ada, karena jenengan itu diem doang, itu namanya definisinya bukan mencari. Nah, kalau tidak ada kan saya di sini juga tidak ada air, tapi bukan berarti saya boleh tayamum karena saya belum mencari. Jelas buat ini. Jadi cari dulu sampai ada di tempat yang biasanya ada air. Nek semuanya sudah dirasa tidak ada, barulah tayamum. Jadi mencari itu ya memastikan di posisi yang dimana ada air itu ada. Ngerti nggih? Ya lanjut. Wa ta'azzur isti'malihi, dan apa? Dia uzur untuk menggunakannya. Contohnya gini deh. Ada air, misal di mata air. Ada air di situ, tapi ternyata akeh boyone. Nek jenengan misal jiko banyu ning nggon kali niku angko di bahaya iso dipan boyo gitu. Itu maksudnya wa ta'azzur istimalihi, ada tapi tidak memungkinkan. Atau misal ada air tapi jebrang jurang, ora nek jembatane. Nek jenengan lompat tinggi malah bahaya toh. Jika banyu lompat tinggi malah bahaya, itu kan tidak memungkinkan untuk menggunakannya. Atau ada misal ada danau tapi akeh singanya, ulone, wah ini bahaya itu. Itu tidak memungkinkan. Atau wajuhu ba'da tolab. Ada misal seseorang itu setelah nyari ketemu air tapi kon tukuse. Ada airnya tapi harus beli. Di beberapa daerah kan air beli toh. Nah, ternyata duitnya jenengan iku pas-pasan iki nggo tuku sayur tok, nggo jangan. Nek nggo tuku banyu apa nek nggo wudu, tek duite malah ngeleh. Niki mboten drama, niki contoh nggih. Nggih. Berarti itu jenengan boleh tayamum. Jadi misal kalau yang tadi tidak ada karena sudah mencari, atau ada tapi nggak bisa make, atau ada setelah ada itu nggak bisa menggunakan karena terbatas, atau harus beli dan tidak ada sumber daya untuk membeli air itu tadi, maka diperbolehkan. Tapi dari pertama aja kayaknya kalau di Sidoarjo sudah tidak relate ini. Ya, rata-rata di Indonesia ini air alhamdulillah turah-turah. Jadi ya alhamdulillah kita tidak perlu pengen untuk melaksanakan syariat tayamum ya, mungkin tidak perlu lah. Atau mungkin ini kalau bisa dilakukan kalau pas naik gunung tuh, di puncak gunung banyu mek sithik golek ya nggak mungkin kan air kemudian tersedia dengan mudah di puncak gunung misal. Atau lagi kemahnya itu di tengah hutan dan jauh dari pemukiman dan juga sumber air, mungkin bisa dipakai ini syariat ini. Tapi secara umum untuk di daerah kita alhamdulillah kita tidak perlu melakukan syariat ini karena air sangat tersedia dan mudah. Tidak hanya tersedia tapi mudah. Terus setelahnya yang keempat adalah apa ini? Oh ya, wat turabut tahir lahu gubar fa in khalatahu jissun au ramlun lam yujis. Dan di antara syarat tayamum itu pakai tanah yang suci, tidak terkontaminasi dengan najis. Tanah nggih. Tanah niku berarti jenengan bener-bener ya tanah. Bukan sesuatu yang kemudian ketempelan debu doang gitu. Jadi tanah yang berdebu, bukan tanah yang jemek atau tanah yang tidak tanah. Gimana tanah yang tidak tanah itu maksudnya? Saya tak pikir ke saya ini bahasanya sing gampang piye. Lemah kadang ki enggak ono pasire niku lho. Nek becek kan jelas tadi sudah becek. Jenengan pernah nemui tanah tapi tidak ada debunya itu loh. Pokoknya ngono lah. Iya. Jadi kalau yang tadi jelas kan jemek tadi tidak boleh toh, itu kan bukan tanah yang dimaksud. Karena di sini bahasanya wa turabut tahir lahu gubar. Jadi tanah tapi yang ada debunya. Jadi kalau tanah doang yang kayak udah kayak roti gitu,
tidak ada debu-debunya, tidak bisa pakai bersuci. Atau tanah yang dia campuran pasir, tidak bisa. Atau tanah yang kecampuran kapur, tidak bisa. Nah, jangan mancing, misal tanah sengketa gimana? Nah ini dah itu di luar pembahasan kita. Jelas nggih niki nggih? Apa yang bahasa aku nggak mudeng nih Bu. Pokoknya tanah sih nggak enak pasire, tanah yang nggak ada debunya itu loh. Wis pokoknya niku lah. Niku dewampun nggih. Ada 5 nggih. Diulangi napa mboten? Nggih, pertama napa? Ada uzur. Apa uzurnya? Perjalanan atau sakit. Kedua, masuknya waktu sholat. 3, harus mencari air. Keempat, tidak bisa menggunakannya atau dia tidak bisa menggunakan setelah menemukannya. Yang keempat, yang kelima, pakai tanah yang suci yang ada debunya. Pokoknya ada debunya. Tanah yang suci yang ada debunya. Nggih, ngeten. Selanjutnya, wa faraiduhu arba'atu asya'a. Rukun-rukun tayamum itu ada 4. Yang pertama napa? An-niyah. Pertama niat. Terus nek wong dolan kon nempel-nempelin debu terus ora aku dolanan tok, dolanan lemah niku mboten dianggep tayamum. Berarti mengambil itu dalam konteks memang mau sholat, tidak ada air, itu dianggap sah tayamumnya. Yang kedua, mashul wajhi. Mashul wajhi, membasuh, mengusap muka, wajah. Nah, kemarin sudah dibahas, membasuh dengan mengusap. Nah, kalau debu tidak mungkin dibasuh karena dia tidak bisa ngalir. Cukup sudah ditempel tangan ke tanah, kemudian diusap ke seluruh wajah. Wal yadaini ma'al mirfaqaini, dan kedua tangan sampai siku. Misal ambil tanah nih, tanah sini kan 2. Nah, caranya kan gini nih, dari ujung ini kan sampai ke siku, baliklah ke sini. Gini, jadi kayak gini tadi kan, dari sini kan, seret, habis itu ke belakang sampai sini. Kayak gitu cara mengusapnya ya. Jadi kanan dulu, baru kiri. Kalau kiri dulu pun tidak masalah, karena itu bukan termasuk rukun. Tapi lebih utama sunnahnya adalah dari kanan baru kiri. Yang terakhir wat tartib, yaitu tertib. Urut, jangan tangan dulu baru muka, muka dulu baru tangan. Nah ini disesuaikan dengan apa? Dengan konteks ketika wudhu juga. Dalam wudhu kan bukan tangan dulu tapi wajah dulu. Maka karena wudhu itu dianggap sebagai pengganti wudhu, maka rukunnya pun seperti rukun wudhu. Pak Usno pun ada nih. Niki pun ada dereng. Pun. Oke, sampai sini dulu deh. Tuh, lanjutkan sedikit lagi nih. Oke, kita lanjut sedikit lagi ya. Sunnahnya ada 3. Tadi rukunnya ada berapa? 4. Kalau sunnahnya ada berapa? 3. Yang pertama membaca sama kayak wudhu, membaca basmalah. Yang kedua mendahulukan tangan kanan dari kiri dan mualat. Apa? Mualat itu kemarin apa? Tidak menjeda. Jadi misal orang mengusap muka, kemudian menunggu baru mengusap tangan, sah tidak? Sah saja. Tapi sunnahnya tidak ada jeda, langsung berurut. Kalau tartib kan urut kan, tidak didahulukan dari rukun kedua daripada rukun yang pertama. Kalau mualah itu berturut-turut langsung.
Walaupun kalau orang misal dia mau basuh muka, mengusap muka, terus dia tunggu dulu jeda beberapa saat, mungkin masih sah. Tapi lebih baik sunahnya segera menyempurnakan rukun wudu tanpa menunda. Itu sunahnya. Oke, insyaallah lanjut besok insyaallah. Sesuatu yang membatalkan wudu dan juga sesuatu yang najis dari perilaku atau dari hal-hal yang najis insyaallah. Ada yang mau disampaikan? Sudah jelas doyan apa dereng insyaallah? Jelas ya? Nggih. Kalau tidak dilinting tidak kena kulit Pak D. Nggih. Seperti wudu. Nah, memang di sini harus pahami bahwa tayamum tadi kan rukunnya cuma 3 dan syarat-syarat diperbolehkannya tayamum tadi diperhatikan. Jadi tidak sembarang ngambil debu gitu. Mungkin beberapa orang kan menganggap cukup di sini ada debunya ini. Ini kan bukan tanah ini. Ini lambang apa ini? Tanah kan definisinya kayak tadi kan tanah. Jadi tidak kemudian tembok. Nah, tembok kan bukan tanah. Tapi saya waktu kecil itu kurang belajar. Nah ya, sekarang jenengan udah jadi mbah. Berarti kalau menurut beliau ini gocek deh mau berarti tidak diperbolehkan menurut penjelasan dari Imam Abu Suja. Nah, jenengan dulu ini ku berdasarkan apa? Nah, kalau saat ini kenapa kok Nanda bisa ngomong seperti itu? Dasarnya adalah buku. Nah, bukunya bisa dilihat. Mungkin jenengan boten percaya di wasf ya Mbak. Bahasa Arab. Jadi dasarnya seperti ini. Adapun mungkin ya saya belum tahu referensi yang lain. Barangkali boleh, ya mungkin aja. Tapi saya tidak tahu, belum mendengarkan referensi itu. Tapi yang saya tahu referensinya adalah yang namanya tanah itu ya tanah itu tadi. Nggih. Jadi kula mboten menyalahkan Pak D Mariono nggih. Yang dulu bukanlah yang sekarang mboten. Tapi memang nggih mboten ana panjenengan referensi pundi. Nah, nek ada referensinya kita bandingkan. Nah, ini namanya ngaji ilmiah. Mboten jarene tapi berdasarkan referensi. Ngeten nggih. Matur suwun Pak D Mariono. Nggih, kita cukupkan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.